Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 11 yang beranggotakan Titik Lutfitasari, Yasti Arista, dan Muhammad Faid Tiburisan akan mempresentasikan materi tentang otonomi daerah. Pembahasan yang pertama, pengertian otonomi daerah. Yang kedua, konsep dasar otonomi daerah. Yang ketiga, bentuk otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi sesuai yang dibutuhkan daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah sudah berdaya atau mampu untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak luar dan tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Yang kedua, konsep dasar otonomi daerah. 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota. Sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, perumahan, kawasan industri, pertambangan, perkebunan, kawasan perhutanan dan perkotaan baru, pariwisata, dan semacamnya, berlaku peraturan daerah otonom. 6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. 7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan. 3. Bentuk otonomi daerah. 1. Otonomi luas. Wewenang mengatur daerah miliknya sendiri seluas-luas seperti yang diinginkan. 2. Otonomi nyata. Keluasan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri yang meliputi tugas, wewenang, dan kewajiban. 3. Otonomi yang bertanggung jawab. Penyelenggaraan daerah harus sesuai dengan tujuan dan yang dimaksud pemberian dari otonomi. Sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.